Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah ta'ala, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kelima, Ad-Darsu Al-Khamis. Baik, apa yang akan kita bahas di pelajaran yang kelima ini, di Ad-Darsul Khamis? Insyaallah ta'ala, di sini kita akan masuk ke pembahasan sharaf. Ya, sebelumnya kita membahas nahwu di dars-dars sebelumnya. Sekarang kita akan mulai membahas sedikit saja bagian dari pembelajaran sharaf. Baik, lebih tepatnya di sini kita akan lanjutkan pembahasan tentang ismul fa'il, ismul maf'ul, dan al-fi'lu al-mabni lil majhul. Ya, kita akan membahas isim fa'il, isim maf'ul, dan mabni lil majhul. Isim fa'il sudah kita pelajari di dars Rabi kemarin, bagaimana cara membuatnya. Itu kalau fi'ilnya fi'il sahih. Ya, sekarang di Ad-Darsul Khamis kita akan mempelajari bagaimana membuat isim fa'il serta bagaimana membuat isim maf'ul dari fi'il yang ada huruf illahnya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas insyaallah ta'ala adalah tentang bagaimana membuat fi'il mabni lil majhul, ya, fi'il madi mabni lil majhul dan fi'il mudhari mabni lil majhul dari fi'il-fi'il yang ada huruf illahnya. Ya, dari fi'il naqis, dari fi'il ajwaf, nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Baik, kita mulai. Sebagaimana biasa kita masuk ke hiwar terlebih dahulu. Baik, di sini judulnya fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Fi maktabi, di kantor, mudiri, ya, mudiri di sini sebagai mudhafun ilaih, ya, makanya mudiri. Tapi kan nggak ada alif lamnya, ya, nggak perlu ada alif lam karena dia di sini juga sebagai mudhaf, mudhafun ilaih sekaligus mudhaf. Fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati, di kantor kepala ma'had al-lughah al-arabiyyah. Baik, ini narasinya ya. Biasa kalau dalam tanda kurung seperti ini berarti itu narasinya, pengantarnya. Yusma'u torkun 'alal babi. Yusma'u, nah ini adalah contoh dari fi'il mudhari mabni lil majhul. Ya, jika sebelumnya kita mempelajari fi'il madi mabni lil majhul, sekarang ada fi'il mudhari mabni lil majhul. Yusma'u berasal dari kata yasma'u, sami'a yasma'u. Kalau mabni lil majhul menjadi yusma'u. Kalau sami'a yasma'u artinya mendengar, yusma'u artinya terdengar. Ya, siapa yang mendengar? Tidak disebutkan, ya, karena dia majhul. Terdengar. Terdengar apa? Atau didengar apa? Torkun 'alal babi. Torkun artinya ketukan. Ya, suara orang ketuk pintu. Ketukan 'alal babi, di pintu. Terdengar suara ketukan di pintu. Maka mudir mengatakan udkhul. Ini bantu bayangkan mudir lagi dalam ruangannya, dalam kantornya, kemudian ada suara orang ketuk pintu, maka mudir mengatakan udkhul. Udkhul fil amr, ya, dari kata dakhala yadkhulu, artinya masuklah. Kemudian yadkhulu syabun wa yusallimu, masuklah seorang syabun. Syabun artinya pemuda, ya, jamaknya syabab. Syabun artinya pemuda. Wa yusallimu, seorang pemuda masuk, wa yusallimu, dan dia mengucapkan salam. Sallama yusallimu artinya mengucapkan salam, ya. Sallama yusallimu sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alaihi. Ya, sallama, ya, fi'il amarnya sallim. Dia mengucapkan salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mudir menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atalibun jadidun anta, apakah engkau adalah mahasiswa baru, murid baru? Ya, boleh kita katakan atalibun jadidun, boleh. Atau hal anta talibun jadidun, boleh. Ya,
Ini juga bentuk lainnya. At-talibun jadidun anta, untuk mempertegas yang ditanya itu dia, bukan orang lain. Baik. Kemudian syab, si pemuda tadi mengatakan, la ana zairun. Tidak, saya adalah zair. Ada seorang pengunjung. Nah, ini yang akan kita menjadi pembahasan kita di sini. Zairun itu berasal dari kata ya zaro yazuru. Ya, kemudian zair ini adalah isim fa'ilnya. Zaro yazuru. Berarti fi'il yang semisal dengan zaro yazuru, isim fa'ilnya nanti seperti ini, zairun. Artinya pengunjung. Zaro artinya mengunjungi, zairun orang yang mengunjungi atau pengunjung, visitor gitu ya. Ya, jadi zair artinya pengunjung, orang yang berziarah, orang yang mengunjungi. Si pemuda mengatakan, enggak, saya bukan murid sini, saya adalah pengunjung, saya orang luar datang berkunjung ke sini, ke sekolah ini. Kemudian mengatakan, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang. Ijlis min aina anta? Ana min Pakistan. Saya berasal dari Pakistan. Masih ingat alasannya kenapa fathah ya? Ya, karena isim-isim yang mamnu minas saraf atau ismul ladzi la yansharif itu majrurnya dengan fathah. Ana muhadirun fi ma'hadil lughatil arabiyyati bilahur. Ana muhadirun. Saya adalah muhadir. Muhadir itu kita artikan dosen ya. Dosen atau dosen tamu itu muhadir namanya. Saya adalah dosen fi ma'hadil lughah al-arabiyyah, di ma'had bahasa Arab juga. Ya, ini adalah ma'had bahasa Arab. Dan saya juga dosen di ma'had bahasa Arab di mana? Bilahuri, ya, di Lahore. Bi ini di ya, artinya ya, nama huruf jar bi. Kemudian Lahore ini nama kota di Pakistan ya, kota besar di sana namanya Lahore. Jadi saya dosen di sana di sekolah terletak di Lahore. Jitu hajan, saya datang hajan. Hajanin hal ya, pembahasan hal kemarin sudah kita. Hajan artinya berhaji. Ini isim fa'il juga. Ya, beda dengan yang tadi. Ya, zairun tadi isim fa'il juga. Ya, dia berasal dari kata zaro yazuru. Hajan ini juga isim fa'il. Ya, ini juga isim fa'il tapi dia berasal dari fi'il yang berbeda, yaitu fi'il mudha'af hajja. Ya, hujju. Nah, inilah yang akan kita bahas sekarang, perubahan ini. Zaro yazuru menjadi zairun, hajja yahujju menjadi hajjun. Ya, itu yang akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian, jadi saya datang dari Pakistan, saya seorang dosen di ma'had bahasa Arab di sana di Lahore. Saya datang berhaji ke sini. Fagtanamtu hadhil fursata. Igtanamtu, ya, igtanama yagtanimu. Ini asal fiilnya adalah igtanama yagtanimu. Igtanama yagtanimu artinya memanfaatkan. Ya, di hadis Nabi dikatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya 5. Sehatmu sebelum sakitmu, ya, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan seterusnya. Jadi igtanama yagtanimu, igtanim. Itu fi'il amr yang di hadisnya. Jadi fagtanamtu, ini fi'il madi, igtanamtu, ana igtanamtu, maka saya memanfaatkan hadhil fursata, kesempatan ini. Jadi ma'had ini ada di Mekah, berarti dia berhaji dan dia memanfaatkan kesempatan berhaji tersebut. Jadi al-fursata artinya kesempatan. Ya. Al-fursah artinya kesempatan. Untuk apa? Li ziyarati ma'hadikumus syahiri, untuk mengunjungi, untuk ziarah ke ma'had kalian yang asyahir. Asyahir artinya al-masyhur, maknanya sama ya, artinya terkenal. Ma'had kalian ini terkenal ini ya, jadi mumpung saya lagi haji, saya manfaatkan saja kesempatan ini untuk datang berkunjung ke ma'had kalian ini ya, untuk apa namanya, mempelajari, studi banding dan seterusnya. Qila li innahu ahsanu ma'hadin li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Qila, dikatakan kepada saya. Nah, ini juga yang akan kita bahas di sini sekarang. Qila ini adalah
bentuk mabni lil majhul dari fiil yang ada huruf illahnya, lebih tepatnya fiil ajwaf, yaitu qala yaqulu. Ya, qala yaqulu, mabni lil majhulnya menjadi qila, qala menjadi qila ya. Ya, nah, perubahan yang ini akan kita bahas sekarang insyaallah taala di pelajaran yang kelima ini. Jadi qala artinya berkata, qila dikatakan. Jadi orangnya kita nggak tahu siapa yang ngomong ini. Qila li, dikatakan kepada saya. Jadi saya pernah mendengar, tapi saya tidak sebutkan siapa yang mengatakannya. Innahu ahsanu ma'hadin. Ya, ini boleh annahu, boleh innahu. Innahu ahsanu ma'hadin. Dikatakan kepada saya bahwasanya ma'had ini adalah ma'had yang paling baik, afdol. Ya, ahsanu bimana afdol. Li ta'limil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Untuk mengajarkan bahasa Arab kepada non-speaker. An-natiqin artinya orang-orang yang berbicara. Ya, ghair tidak. Orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Maksudnya orang-orang non-Arab. Fa uhibbu an attali'a ala manahijihi wa kutubihi. Fa uhibbu, ahabba yuhibbu, ana uhibbu an attali'a. Ya, ittala'a yattali'u. Ya. Ini asal katanya adalah ittala'a, ini pakai tasydid ya, ittala'a yattali'u. Ittala'a yattali'u artinya memperhatikan atau mempelajari. Ya. Mutola'ah, mutola'ah ya. Ya. Mutola'ah itu melihat sebenarnya artinya, melihat tapi dengan fokus, ya, melihat dengan konsentrasi, itu namanya mutola'ah. Bukan hanya sekedar melihat sekilas, bukan. Jadi saya suka untuk attali, untuk mempelajari ala manahijihi. Ya, ittala yattali'u dia harus pakai huruf jar ala ya. Ittala'a ala. Manahijihi wa kutubihi. Manahij itu jamak dari manhaj. Ya, manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj kalau kita dengar dalam istilah sehari-harian ya, dalam ilmu-ilmu Islam, ya, manhaj itu artinya adalah metode. Ya, manhaj itu adalah metode. Tapi kalau kita ngomong dalam konteks pendidikan, manhaj pendidikan itu maksudnya kurikulum. Ya, manhaj pendidikan itu maksudnya kurikulum pendidikan tersebut. Bukan berarti metode, karena memang kurikulum pendidikan itu maksudnya metode pendidikan. Lebih spesifik lagi kurikulumnya. Gitu ya. Maka saya ingin untuk mempelajari kurikulum Ma'had ini. Kenapa kok Ma'had ini digelari Ma'had yang paling baik dalam mengajarkan bahasa Arab kepada non-Arab? Ya, maka saya ingin melihat kurikulumnya seperti apa. Wa kutubihi, saya juga ingin melihat kutub-kutubnya, buku-bukunya, apa saja yang dijadikan buku panduan di sini, buku teksnya apa saja, ya, buku teks yang dipelajari apa saja, itu yang akan ingin saya lihat di sini. Jadi itulah tujuan saya datang ke sini, kata si pemuda tadi. Ya, dia masih muda di sini, tapi sebagai dosen, makanya tadi ditanya sama mudir, dikira dia adalah santri, ya, dikira ada mahasiswa di situ. Kemudian mudir mengatakan marhaban bika. Marhaban sama dengan ahlan wa sahlan ya. Marhaban bika masmuka. Ismi Mahdi ibn Abdul Hadi. Nama saya adalah Mahdi ibn Abdul Hadi. Ya, nama panggilannya Mahdi, ya, nama bapaknya Abdul Hadi. Baik, kemudian mudir menjelaskan yadrusu fi ma'hadina darisuna min mu'zami biladil alam. Yadrusu, belajar, fi ma'hadina, di ma'had kami ini, darisuna. Darisuna ini jamak dari kata darisun. Sim fa'il dari kata darosa. Darosa, darisun, jamaknya darisuna, jamak mudzakkar salim. Ya, apa artinya darisuna? Apa arti darosa dulu? Darosa artinya belajar, berarti daris orang yang belajar, pembelajar. Ya, berarti ini sama dengan kata talibun. Yang mana talibun jamaknya adalah tullabun. Berarti dari suna artinya tullabun. Gitu ya. Hanya saja dari suna nanti bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi di ma'had kami ini belajar dari suna, para pembelajar, para murid
Ya. Kenapa dia marfu dengan wawu di sini bukan dari sina? Karena dia fa'il dari yadrusu. Jadi yadrusu dari suna fi ma'hadina. Gitu ya. Min mu'adhami biladil alam. Dari mu'adham. Mu'adham artinya mayoritas, kebanyakan. Biladil alam. Negara-negara di alam, di dunia. Ya, negara-negara di dunia ini kebanyakan mayoritas ya, mereka belajarnya di sini. Jadi dari kebanyakan negara ada di sini. Mau nyari orang Bangladesh, mau nyari orang India, mau nyari orang Pakistan ada di sini. Taib. Yatarawahu adaduhum baina arba'imi'atin wa khamsina wa khamsimi'ah. Yatarawah ya. Tarawaha yatarawahu. Fi'il mudhari'nya yatarawahu. Artinya terbentang. Ya, berkisar lah kita lebih tepatnya karena kita ngomong angka di sini. Yatarawah artinya terbentang, adaduhum jumlah mereka, jumlah para santri itu berkisar antara berapa? Baina antara arba'imiyah, antara 400 wa khamsin ya, 400 ditambah 50 berarti 450 wa khamsimiyah dan 500. Berarti kisarannya ada di antara berapa? Ada di antara 450 sampai 500 santri di sini. Jadi ma'had yang besar berarti. Gitu ya. Jadi jumlah mereka yang belajar di sini kisarannya 450 atau 500 gitu, antara itu. Wa muddatud dirasati, muddah itu artinya jangka waktu. Beda dengan waktu ya. Waktu ya waktu ya. Tapi muddah itu jangka. Misalkan antum sekolah SD 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu namanya muddah. Tapi kalau waktu kan itu lebih umum ya. Nah, jadi muddatud dirasa, jangka waktu belajar, fihi di ma'had ini, sanatani. Sanatan artinya dua tahun. Ya, sanatan ini isim musanna dari kata sanatun. Sanatun artinya tahun. Sanatani dua tahun. Jadi waktu belajar di sini 2 tahun. Memang rata-rata untuk pembekalan bahasa Arab itu memang ditargetkan 2 tahun ya. Di mayoritas ma'had itu 2 tahun untuk pembelajaran bahasa Arabnya. Hidat lughahnya itu 2 tahun atau 4 semester. Hadhihi nuskhatun minal manahiji. Ini adalah nuskhatun. Nuskhah artinya ya, fotokopian ya, cetakan ya. Ini adalah cetakan dari manahij, dari kurikulumnya. Ya, jadi kan kurikulumnya itu di print out gitu ya. Nah, hasil perintannya itu namakan nuskhah. Ya kan buku kan ada yang sifatnya elektronik, buku elektronik, PDF misalkan. Ada juga yang sudah dicetak, bisa dilihat fisiknya. Nah, yang sudah dicetak bisa dipegang, bisa dibuka-buka. Nah, itu namanya nuskhah. Ya, cetakan. Ini adalah nuskhah, ini cetakan dari manahij atau fotokopian dari kurikulum ma'had di sini. Wahia hadiyatun laka, dan ini adalah hadiah untukmu. Wahadihi ba'du kutubina, dan ini sebagian dari buku-buku yang kami pelajari di sini, yang kami ajarkan di sini. Jadi dikasih kurikulumnya, fotokopiannya, sama dikasih buku panduan yang dipakai di situ. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari cara pembelajaran di suatu sekolah, yang kita butuhkan adalah minimal 2 hal ini. Kita harus tahu apa saja buku yang dipelajari dan bagaimana kurikulum yang dipakai. Apa saja kurikulum yang digunakan di situ. Baik, kemudian Mahdi mengatakan, aina yumkinuni syira'u hadhil kutuba? Syira'u hadhil kutubi? Aina yumkinuni? Di mana memungkinkan bagi saya? Masih ingat ya, amkana yumkinu? Ini kalau tidak salah di jilid kedua ya, kita pelajari kemarin. Amkana yumkinu artinya memungkinkan. Di mana kira-kira memungkinkan bagi saya untuk apa? Syira'u, untuk membeli. Hadhil kutubi. Syira' mudhaf, al-kutubi mudhafun ilaih. Makanya kasrah di sini ya. Syira'u hadhil kutubi. Di mana memungkinkan bagi saya untuk membeli buku-buku ini? Ya. Jadi kalau saya mau beli banyak ini di mana nih gitu. Karena ini saya dikasih hanya beberapa buku saja. Kalau saya ingin beli banyak ya, di mana gitu.
Mudir mengatakan hadhil kutubu la tuba'u. Buku-buku ini la tuba'u. La tuba'u artinya tidak dijual. Ya, dari asal apa kata tuba'u ini? Berasal dari kata ba'a yabi'u. Nah, ini juga yang akan kita bahas sekarang di sini. Kok bisa ba'a yabi'u menjadi tuba'u? Ya. Ya, ini mabni lil majhulnya ya, tuba'u mudhari mabni lil majhul. Buku-buku ini tidak dijual, ya, karena ba'a menjual, tuba'u dijual. Yumkinukal husulu 'alaiha majjanan. Memungkinkan bagimu al-husul, mendapatkan buku-buku ini. Ha di sini kembalinya ke al-kutub karena muannats ya. Majjanan, secara majjanan. Majjanan artinya free, gratis. Ya. Majjanan artinya gratis. Nanti kalau kita lihat, coba kita lihat di Mushaf cetakan Madinah itu ada ditulis di situ ya. Ya. Yutba'u majjanan, dicetak secara gratis, dibagi. Yuwazza'u majjanan, dibagikan secara gratis. Jadi nggak boleh diperjualbelikan. Jadi memungkinkan bagimu untuk mendapatkan buku-buku ini secara gratis. Dari mana? Min markaz syu'unid dakwah. Min markaz itu artinya pusat ya. Kalau bahasa kita sekarang center ya, Islamic Center itu berarti markas ya, markas Islam maksudnya ya. Jadi markas itu artinya pusat atau center. Dari mana dapatnya? Dari markas, dari pusat syu'unid dakwah. Syu'unid dakwah. Syu'un itu artinya admin ya, administrasi ya. Syu'unid dakwah itu artinya administrasi dakwah. Administrasi. Nah, jadi bagian dakwah di sini kalau ingin mendapatkan buku ini datang saja ke pusat administrasi dakwah yang mengurus masalah administrasi pengadaan buku, pembiayaan sebagainya. Nah, datang saja ke pusat itu, nanti di situ kamu dapat buku ini secara gratis. Taib. Kemudian narasinya di sini yadkhulu sakin. Datanglah sakin. Sakin ini di sini kita artikan dengan pelayan. Kok bisa diartikan pelayan? Ya, ini jauh mananya. Coba kita lihat. Ya, sakin di sini berasal dari kata saqo yaski. Saqo yaski itu artinya menuang minuman. Ya. Saqo yaski artinya menuang, sakin orang yang menuang. Orang yang pekerjaannya sehari-hari menuang minuman itu adalah pelayan. Yang berarti sakin di artinya pelayan atau pembantu, atau kita artikan yang lebih spesifik misalkan atau lebih umum misalkan sekretaris gitu ya, asisten gitu. Jadi datanglah si penuang minuman, yaitu si pelayan. Kan kurang tepat kalau artikan dengan orang yang menuang minuman. Datanglah orang yang menuang minuman, kurang tepat. Masuklah si pelayan, datanglah si pelayan. Wa yasubbu lahumal qahwata, dan dia menuangkan bagi mereka berdua, bagi mudir dan si Mahdi itu al-qahwa, kopi gitu ya. Karena dia tahu ada tamu, dia datang, masuk, kemudian menuangkan minuman, menuangkan kopi. Mahdi mengatakan, ada'uka li ziyarati ma'hadina. Ada'uka, aku mengundangmu. Ada'uka artinya bisa memanggil, mengundang, menyeru, ya tergantung kebutuhan. Nah, di sini artinya lebih tepat adalah mengundang. Ada'uka li ziyarati ma'hadina. Aku mengundang engkau untuk mengunjungi ma'had kami. Hadhihi bitaqati. Ini adalah kartu saya, kartu nama tepatnya ya. Bukan kartu ATM tentu ya. Ya, menyesuaikan di sini. Ini adalah kartu saya, ini card saya, ini ID saya. Wa fiha unwani. Nah, di dalam kartu ini ada unwani, alamat saya. Wa unwanul ma'hadi, dan alamat ma'had. Nah, jadi kalau mau datang nanti lihat saja di kartu itu ada alamat saya di situ. Taib. Dan kemudian mengatakan ana mad'uun. Nah, ini yang akan kita pelajari juga sekarang. Ana mad'uun li huduri mu'tamarin fi Pakistan ba'da ashhurin. Saya mad'uun. Mad'uun ini adalah isim maf'ul
Ya, karena kita belajar di sini tadi kita katakan ada 3 ya, isim fa'il, isim maf'ul sama mabni lil majhul. Mad'uun ini berasal dari fiil apa? Kalau dia isim maf'ul berarti fiilnya apa? Fiilnya adalah da'a yad'u. Wah, kok bisa da'a yad'u berubah jauh sekali menjadi mad'uun? Nah, itu insyaallah akan kita bahas di ad-darsul khamis ini. Jadi kalau da'a yad'u artinya mengundang, ya, karena banyak maknanya da'a yad'u ya. Di sini artinya mengundang. Mad'uun artinya diundang. Kemudian mengatakan saya diundang li hudur untuk menghadiri mu'tamarin, menghadiri mu'tamar. Ini tentu sudah familiar ya. Mu'tamar bahasa kita. Sering kita dengar kata mu'tamar. Mu'tamar itu kayak konferensi, pertemuan gitu ya. Untuk menghadiri konferensi di Pakistan. Di Pakistan ba'da ashhur, ya, berapa bulan lagi, ya, setelah berapa bulan lagi. Ya, saya diundang sama orang sana, orang Pakistan untuk menghadiri konferensi di sana setelah beberapa bulan lagi. Sa'antahizu hadhil fursata wa azuru ma'hadakum insyaallah. Sa'antahizu, intahaza yantahizu, ya. Intahaza yantahizu itu artinya mengambil atau menangkap, ya, menangkap kesempatan gitu ya, itu namanya intahaza yantahizu, mengambil. Al-fursah tadi artinya kesempatan ya, mengambil kesempatan ini. Jadi ketika saya diundang konferensi sama orang Pakistan, saya akan memanfaatkan, saya akan ambil kesempatan itu juga untuk mengunjungi kalian. Wa azuru ma'hadakum, dan aku akan mengunjungi ma'had kalian insyaallahu. Ya, itu dia ya. Jadi sekalian nanti saya hadir ke muktamar, saya juga akan mampir ke ma'had kalian ya, untuk silaturahmi ke ma'had kalian. Gitu ya. Jadi muktamar ini banyak artinya ya. Konferensi, musyawarah bisa ya. Misalkan ada konferensi pers, ya, konferensi pers itu kita katakan muktamar suhufi. Ya, muktamar suhufi itu konferensi pers. Kongres juga bisa, ya. Mana dari muktamar. Baik. Kemudian si as-saqi tadi, perhatikan as-saqi di sini pelayan. Tapi tadi kan nulisnya di sini sakin. Nah, ini ada 2 penulisan. Kalau nggak pakai alif lam begini dia. Sakin. Ini dari kata saqayaski tadi, pelayan. Tapi kalau pakai alif lam jadinya as-saqi. Ya, nanti akan kita lihat ini. Karena ada pembahasannya nanti insyaallah. Jadi si pelayan mengatakan, "A'asubbu laka mazidan minal qahwati ya syekh?" A'asubbu, apakah aku akan menuangkan, sabba yasubbu, ana asubbu. Apakah aku akan menuangkan laka bagi kalian mazidan. Mazidan artinya ya tambahan. Apakah aku akan menuangkan bagi kalian tambahan minal qahwah kopi ya syekh, wahai syekh. Ya, panggilan kehormatan syekh itu ya, walaupun masih muda tetap dipanggil syekh, menghormati keilmuannya gitu. Apakah aku tambahkan kopinya syekh gitu? Mau tambahan kopi apa tidak? Mahdi mengatakan la wa syukron. La wa syukron. Tidak dan terima kasih. Asta'dzinukal ana ya fadilatas syekh. Asta'dzinuka. Ista'dzana yasta'dzinu. Ya. Nah, jadi asal fiilnya adalah ista'dzana yasta'dzinu. Artinya minta izin. Ya, sudah kita pernah singgung dulu bahwasanya fiil-fiil yang diawali dengan kata ista itu artinya meminta, ya. Istaghfara meminta maghfirah, minta ampunan. Ista'dzana meminta izin, ya. Istikharah, ya. Istakhara yastakhiru, istikharah meminta pilihan, dan seterusnya. Istisqa, ya, meminta hujan, meminta siraman hujan. Jadi ista'dzana meminta izin. Asta'dzinuka, aku minta izin kepadamu sekarang wahai fadilatas syekh, wahai syekh yang mulia, ya. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Perhatikan kata jazaka, itu asal katanya adalah jaza,
jaza yujzi, ya. Jaza yujzi. Ya, jadi jaza pakai alif maksurah, ya, tapi ketika dia bersambung dengan dhamir muttasil kaf, maka dia belum menjadi alif, karena alif maksurah nggak mungkin berada di tengah, jadi berubah menjadi alif yang tegak. Ya, jazaka, gitu ya. Jaza ditambah ka, jazaka. Jazakallahu khairan. Kemudian Mudir mengatakan ilal liqa'i. Ilal liqa artinya sama dengan ma'assalamah, ya, artinya sampai jumpa. Nah, ilal liqa itu sampai jumpa. Liqa sendiri itu artinya pertemuan, sampai ke pertemuan selanjutnya maksudnya. Ya, jadi sampai jumpa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sahibat kassalamatu fil halli wat tarhali wat tirhali. Wassalamualaikum warahmatullahi. Fil halli wat tirhali. Tirhal, ya, kasrah di situ. Sahibat kassalamatu. Sahibatka ini adalah fi'il madi domir hiya dari kata sahiba yashabu. Sahiba artinya menemani, ya, menemani atau lebih tepatnya mengiringi. Dari kata sahib, ya, sahib artinya teman, orang yang mengiringi kita, menemani kita. Ya. Sahibatka, semoga engkau diiringi oleh as-salamatu, keselamatan. Selalu selamat maksudnya. Seolah-olah keselamatan itu seperti manusia dan dia ikut naik kendaraan bersamamu, ikut menemanimu, ikut mengiringimu kemanapun engkau pergi. Nah, itu maksudnya, ya. Maka salamatu di sini fa'il dari kata sahiba, makanya sahibat domir hiya, kembalinya ke as-salamah. Jadi semoga keselamatan mengiringimu fil halli wat tirhali, dalam kondisi al-hal. Al-hal itu sedang tidak berpergian. Al-hal itu artinya mukim, ya, menetap. Dalam kondisi menetap, wat tirhal, dalam kondisi, ya, dalam kondisi safar, dalam kondisi perjalanan, gitu ya. Nanti bedanya, ya, al-hal wat tirhal. Al-hal itu ya kita nggak kemana-mana, diem di rumah. Jadi semoga keselamatan itu selalu mengiringimu, entah kamu lagi di jalan ataupun lagi diam di rumah, gitu maksudnya, gitu ya. Jadi diam ataupun bergerak tetap sama-sama mendapatkan keselamatan. Nah, ini ungkapan salah, banyak ungkapan perpisahan nanti, ya, beriring nanti akan kita lihat di hiwar-hiwar selanjutnya. Ini salah satunya yang bisa kita pakai, ya, yang anti mainstream, yang jarang kita dengar. Baik. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, itu akhir dari hiwar tersebut. Kemudian ada, sebagaimana biasa, kita masuk ke latihan yang pertama yang berkaitan dengan hiwar tadi. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, maniz zairu, siapa pengunjung tadi? Siapa sih pengunjung itu? Ya, dia adalah seorang muhadir, ya. Huwa muhadirun. Dia adalah seorang dosen. Masmuhu, namanya siapa? Namanya adalah Mahdi, ya. Lima zarul mahada, bukan lam, ya. Kenapa nggak dibaca lam ini? Karena zara fi'il madi, sedangkan lam itu hanya masuk ke dalam fi'il mudhari. Jadi bukan lam ini bacanya lima. Dari kata limadza, ya, versi singkatnya. Boleh kita katakan limadza zarul mahad, boleh. Lima, boleh. Ya. Lima zarul ma'hada, kenapa dia mengunjungi ma'had? Ya. Apa tujuannya untuk mengunjungi ma'had? Untuk ittala'a masdarnya ittila, ya. Untuk ittila ala al-manahij, untuk ittila kepada kurikulum dan buku-buku yang dipakai di ma'had tersebut. Intinya untuk mempelajari ma'had tersebut, studi banding. Kemudian nomor 2, atuba'u kutubul ma'hadi, apakah buku-buku ma'had itu dijual? Ya, buku-buku kan ada tadi, ya, dibagikan buku-buku sama mudirnya. Apakah buku-buku tersebut dijual? Jawabannya apa? Jawabannya la,
la tuba'u al-kutub, ya. Yuwazza majanan, tuwazza majanan, dibagikan secara gratis. Min aina yumkinul husulu 'alaiha? Dari mana memungkinkan bagi kita untuk mendapatkannya? Kita mendapatkannya dari apa tadi? Dari markaz syu'unu dakwah, dari pusat urusan dakwah. Jadi syu'un itu artinya urusan atau administrasi, ya. Maka misalkan kita mengatakan urusan sosial, ya, urusan sosial itu bahasa Arabnya asy-syu'un, ya, al-ijtimaiyah. Asy-syu'un al-ijtimaiyah, urusan sosial. Misalkan kita mengatakan departemen agama, ya, kita mengatakan departemen agama, kita katakan wizarah asy-syu'un ad-diniyah. Ya, wizarah artinya kementerian, asy-syu'un urusan, ad-dini agama, kementerian urusan agama, atau bahasa kita kementerian agama, gitu ya. Nah, ini dia wizaratu asy-syu'un ad-diniyah. Jadi ini istilah-istilah yang harus kita tahu, ya, istilah yang berkaitan dengan kepemerintahan seperti ini, ya. Ada misalkan kalau kita datang ke kampus-kampus itu harus paham istilah-istilah seperti ini yang berkaitan dengan administrasi, kepengurusan bagian kemahasiswaan, ya, dan seterusnya. Ini harus kita mengerti. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Allahu ta'ala alam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di masuk kita ke latihan yang kedua, nanti masuk bagaimana perubahan dari qalam menjadi qila, ba'a menjadi bi'a, saqa dan seterusnya, ya, perubahan fi'il madi, ya, fi'il madi yang ajwaf terlebih dahulu, baru kemudian kita masuk ke yang naqis, ya, kemudian masuk ke yang mudha'af nanti. Allah ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.